Fenita tumbuh di sebuah kota kecil yang sangat kental dengan tradisi keagamaan keluarganya. Sejak kecil ia sudah dibesarkan dengan penuh disiplin dalam ajaran Kristen. Ayahnya adalah seorang pengajar di sekolah agama, sedangkan ibunya aktif dalam kegiatan gereja. Dari bangku sekolah dasar, Fenita sudah terbiasa duduk di bangku kayu kapel setiap minggu pagi, menyanyikan lagu-lagu rohani, dan mendengar khotbah dengan penuh perhatian. Keluarganya selalu menekankan satu hal, menjadi pelayan Tuhan adalah jalan hidup yang paling mulia. Kata-kata itu begitu sering didengar Fenita, sampai-sampai ia merasa tujuan hidupnya sudah digariskan sejak dini. Ketika remaja, ia mulai mengikuti pelatihan khusus untuk menjadi misionaris. Semangat mudanya berkobar. Dalam pikirannya, tak ada yang lebih membanggakan daripada menjadi pembawa terang bagi orang-orang di luar agamanya. Fenita tumbuh sebagai pribadi yang cerdas, percaya diri, dan punya kemampuan berbicara yang menawan. Hal inilah yang membuat para pembimbingnya di gereja yakin bahwa ia akan menjadi misionaris sukses. Ia pandai menyusun kata-kata, membangun kedekatan dengan orang lain, dan membuat orang nyaman saat berbincang dengannya. Semua itu dianggap sebagai anugerah, sekaligus senjata untuk misinya kelak. Ketika usianya menginjak 20 tahun, Fenita mendapatkan penugasan pertamanya. Baginya, ini adalah momen yang ia nantikan sejak lama. Ia dikirim untuk mendekati seorang muslimah muda yang dikenal sebagai sosok taat beragama, namun tinggal di lingkungan yang minim dukungan keluarga. Tugas Fenita adalah sederhana dalam pandangan pembimbingnya, masuk ke dalam lingkaran kehidupan muslimah itu, membangun persahabatan, lalu perlahan-lahan menanamkan keraguan terhadap ajarannya. Malam sebelum berangkat, Fenita berdoa lama sekali. Ia memohon agar diberi kekuatan dalam tugas barunya. Di dalam hatinya, ia merasa bangga bisa menjadi utusan Tuhan. Ada rasa puas tersendiri karena ia dipercaya menjalankan misi penting. Meski dalam diam ia juga merasa sedikit gugup. Hari itu tiba. Fenita melangkah dengan penuh keyakinan ke rumah sederhana muslimah tersebut. Perjumpaan pertama mereka berlangsung singkat namun berkesan. Muslimah itu menyambut Fenita dengan senyum hangat, tanpa curiga sedikit pun. Justru Fenita yang merasa terkejut melihat ketulusan tatapan matanya. "Aku ingin mengenalmu lebih dekat," kata Fenita sambil menyodorkan tangan. Muslimah itu menjabat erat, lalu mengangguk. "Tentu. Aku senang sekali punya teman baru." Kalimat itu begitu sederhana, tapi menusuk hati Fenita. Ia datang dengan misi tersembunyi, namun disambut dengan ketulusan yang benar-benar tulus. Dalam hatinya ia berusaha menepis rasa bersalah itu, tapi benih kegelisahan mulai muncul. Hari-hari berikutnya, Fenita semakin sering mengunjungi muslimah itu. Mereka berbincang tentang banyak hal, keluarga, cita-cita, hingga pengalaman sehari-hari. Namun, Fenita sadar bahwa ada satu hal yang selalu muncul dalam percakapan, tentang keyakinan. Muslimah itu tak pernah memaksa, hanya berbicara dengan tenang dan apa adanya. Ia bercerita tentang betapa damainya hidup dengan keyakinan kepada Allah, tentang ketenangan dalam doa, dan tentang kebahagiaan mengikuti ajaran Islam. Fenita mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun dalam hatinya ada pertarungan. Ia harus mencari celah untuk mengubah keyakinan temannya itu. Tapi setiap kali mencoba menyelipkan keraguan, justru jawaban yang ia dapatkan membuat dirinya berpikir ulang. "Kalau aku sedang gelisah," kata muslimah itu suatu hari, "aku hanya butuh sujud sebentar. Rasanya semua beban hilang." Fenita terdiam. Ia tak pernah merasakan hal seperti itu. Doanya selama ini lebih sering terasa seperti rutinitas, bukan jawaban yang menenangkan. Disinilah pergulatan batin Fenita bermula. Semakin lama, ia bukan hanya sekadar berusaha memahami target misinya, melainkan mulai mempertanyakan dirinya sendiri.
Ia teringat pada banyak pertanyaan yang dulu pernah muncul saat ia remaja, tapi selalu ia tepis dengan alasan, iman tidak boleh dipertanyakan. Kini, pertanyaan-pertanyaan itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Malam-malam Fenita mulai berubah. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak setelah mendengar penjelasan muslimah itu tentang makna doa dan ketenangan iman. Kadang, ia menutup mata sambil membandingkan, mengapa orang yang ingin ia ubah justru terlihat begitu bahagia dan damai, sementara dirinya sendiri masih dipenuhi kegelisahan? Namun, Fenita masih meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah ujian. Ia menulis dalam buku catatannya, "Aku harus lebih tekun membaca Bibel. Aku harus menemukan jawaban agar tidak goyah." Pada saat itu, ia belum menyadari bahwa langkah kecil ini akan menjadi pintu besar menuju perubahan hidupnya. Dari seorang misionaris yang bersemangat memurtadkan orang lain, Fenita perlahan sedang dipersiapkan Allah untuk menemukan kebenaran yang jauh lebih besar. Di balik doa-doa panjangnya malam itu, Fenita tidak tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Sebuah perjalanan yang bukan hanya mengubah keyakinannya, tetapi juga menguji keteguhan hatinya sebagai seorang manusia yang haus akan kebenaran. Dan disinilah kisah haru Fenita bermula, dari keyakinan seorang misionaris yang penuh semangat, menuju perjalanan panjang menemukan cahaya hidayah. Hari-hari pertama Fenita mengunjungi muslimah bernama Aisyah terasa ringan. Awalnya, ia menganggap itu bagian dari strategi untuk melancarkan misinya. Tapi semakin lama, Fenita menyadari sesuatu yang berbeda. Aisyah bukan hanya sekadar ramah, melainkan memiliki aura ketenangan yang membuat setiap pertemuan terasa istimewa. Aisyah tinggal di rumah sederhana, jauh dari kata mewah. Lantainya masih berupa semen yang mulai retak di beberapa bagian. Dindingnya dihiasi foto keluarga lama, dan aroma masakan sederhana sering tercium dari dapurnya. Namun, di tengah kesederhanaan itu, Fenita merasakan suasana damai yang jarang ia temukan bahkan di rumahnya sendiri. Suatu sore, ketika mereka duduk di beranda sambil menyeruput teh hangat, Aisyah berkata dengan nada lembut, "Kehidupan ini berat, tapi Allah selalu memberikan kekuatan. Kalau bukan karenanya, aku sudah lama menyerah." Fenita hanya mengangguk, padahal kalimat itu bergema dalam hatinya. Ia tidak pernah terbiasa mendengar seseorang berbicara dengan begitu yakin tentang Tuhan. Baginya, kata-kata itu bukan sekadar dogma, tapi pengalaman hidup yang nyata. Sejak saat itu, percakapan mereka semakin dalam. Aisyah tidak pernah sekalipun menjelekkan agama lain. Ia hanya bercerita tentang pengalamannya sebagai seorang muslimah, tentang bagaimana sholat membuatnya tenang, tentang Al-Quran yang menjadi penuntun hidup, hingga tentang sabar menghadapi ujian. Fenita mendengarkan dengan seksama. Sebagai misionaris, ia berusaha mencari celah untuk menanggapi. Tapi anehnya, semakin ia berusaha mematahkan, semakin ia merasa tidak punya cukup alasan. "Aku selalu merasa ringan setelah sholat," ucap Aisyah suatu hari. Seolah semua beban hilang. Fenita menatap wajah Aisyah. Ada ketulusan yang sulit dijelaskan. Hatinya berdesir. Ia mencoba membalas dengan kalimat yang selama ini ia pelajari dalam pelatihan misi, tetapi lidahnya keluh. Kata-kata itu seakan tidak lagi relevan ketika melihat kejujuran di depan matanya. Hari berikutnya, Fenita berinisiatif membawa sebuah buku kecil berisi penjelasan tentang agamanya. Ia berencana membacakan beberapa bagian, berharap bisa mengubah sudut pandang Aisyah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ketika Fenita mulai menjelaskan, Aisyah mendengarkan dengan penuh sopan. Ia tidak memotong, tidak menyela, hanya tersenyum. Setelah Fenita selesai, Aisyah berkata pelan, "Aku menghargai keyakinanmu, Fenita. Tapi bagiku, Allah adalah satu. Dan aku merasa damai dengan itu." Kata-kata itu membuat Fenita terdiam. Ia tidak marah, tidak tersinggung, justru semakin penasaran. Mengapa seorang perempuan sederhana seperti Aisyah bisa begitu yakin? Padahal hidupnya penuh keterbatasan. Perjumpaan demi perjumpaan membuat Fenita semakin dekat dengan Aisyah. Mereka bukan lagi sekadar kenalan, melainkan sahabat. Fenita mulai melihat sisi lain kehidupan,
kebahagiaan yang tidak ditentukan oleh harta atau kedudukan, melainkan oleh keyakinan yang kokoh. Di rumah Aisyah, Fenita sering menyaksikan hal-hal kecil yang membekas di hatinya. Misalnya, ketika azan berkumandang, Aisyah segera bergegas mengambil wudhu tanpa menunda. Atau ketika ia berbagi makanan dengan tetangganya meski yang dimiliki hanya sedikit. Semua itu terlihat sederhana, tapi bagi Fenita, hal itu luar biasa. "Aku tidak punya banyak," kata Aisyah sambil tersenyum saat membagikan makanan kepada anak-anak kecil di lingkungannya. "Tapi aku percaya, memberi tidak akan membuatku miskin. Allah pasti mengganti dengan cara yang lebih indah." Fenita kembali terdiam. Dalam ajaran yang ia yakini, ia juga diajarkan tentang kebaikan. Tetapi cara Aisyah mengamalkannya begitu nyata, begitu tulus, tanpa pamrih. Malam itu, ketika Fenita pulang ke rumah, ia duduk lama di kamarnya. Ia membuka Bible yang sudah lama menemaninya. Lembar demi lembar ia baca, mencoba mencari kekuatan untuk meneguhkan keyakinannya. Tapi anehnya, semakin ia mencari, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Mengapa aku tidak pernah merasakan kedamaian seperti Aisyah? Mengapa doa-doaku terasa hampa? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Ia mulai menyadari bahwa misinya bukan lagi tentang mengubah orang lain, melainkan tentang mencari kebenaran untuk dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Fenita semakin sering berkunjung ke rumah Aisyah, bukan lagi karena misi, tapi karena ia merasa butuh belajar. Ia ingin memahami sumber kekuatan yang membuat sahabatnya itu begitu teguh. "Aisyah," tanya Fenita suatu sore, "mengapa kau begitu yakin dengan agamamu?" Aisyah tersenyum, lalu menjawab singkat, "Karena aku yakin Allah tidak pernah meninggalkanku. Dan Islam mengajarkanku untuk selalu kembali padanya, apapun yang terjadi." Jawaban itu sederhana, tapi bagi Fenita, begitu dalam. Ia pulang dengan hati yang semakin guncang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Fenita merasa bahwa jalan yang ia tempuh mungkin bukanlah jalan yang benar. Benih hidayah mulai tumbuh, meski ia belum berani mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Di titik ini, arah hidup Fenita perlahan berubah. Dari seorang misionaris yang datang untuk menguji iman orang lain, kini ia justru diuji imannya sendiri. Allah sedang membuka pintu yang selama ini tertutup rapat dalam hatinya. Dan tanpa ia sadari, pertemuan dengan Aisyah bukanlah kebetulan, melainkan takdir. Sebuah takdir yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Malam itu, Fenita duduk di tepi ranjang dengan tubuh letih dan pikiran yang kacau. Di tangannya tergenggam sebuah salib kecil, hadiah dari ibunya ketika ia resmi dilantik sebagai misionaris. Biasanya benda itu memberi rasa aman, tetapi kali ini justru menambah berat beban di dadanya. Sejak pertemuannya dengan Aisyah, ia merasa ada sesuatu yang kosong, sebuah lubang yang tak mampu ia isi dengan doa-doa lamanya. Ia membuka Bible, berusaha menemukan ayat-ayat yang bisa menguatkan hatinya. Ia membaca dengan suara lirih, mengulang kalimat yang sama berkali-kali. Namun semakin lama, matanya justru berkaca-kaca. Ada kalimat-kalimat yang terasa janggal, ada bagian yang membingungkan. Bahkan kontradiksi yang dulu ia anggap remeh kini muncul kembali dengan jelas. "Apa yang sebenarnya aku cari?" gumamnya lirih. Fenita menutup kitab itu dengan cepat, lalu menengadah. "Tuhan, tolong aku," ucapnya dengan suara bergetar. "Mengapa hatiku tidak tenang? Mengapa aku merasa semakin jauh meski aku berusaha mendekat pada MU?" Doa itu membuatnya menangis dalam diam. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi salib yang masih ia genggam. Malam terasa begitu panjang. Suara detak jam di dinding terdengar lebih keras dari biasanya, seakan mengejek kegelisahan yang melanda hatinya. Hari-hari berikutnya, Fenita semakin rajin berdoa. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di kamar, berharap mendapatkan jawaban. Namun yang ia temukan hanyalah keheningan. Tidak ada ketenangan yang turun ke hatinya. Yang ada justru rasa kosong yang semakin dalam. Di tengah kegelisahannya, Fenita teringat pada sebuah perbincangan dengan Aisyah beberapa waktu lalu. Saat itu Aisyah berkata, "Kalau aku sedang bingung,
Aku hanya perlu bersujud. Disitulah aku merasa paling dekat dengan Allah. Kata-kata itu terngiang-ngiang di telinganya. Ia mencoba membayangkan bagaimana rasanya bersujud, menempelkan kening ke lantai, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Bayangan itu membuat dadanya hangat sekaligus perih. Ada kerinduan aneh yang sulit dijelaskan. Suatu malam, Fenita membuka ponselnya dan mencari informasi tentang Islam. Ia menemukan terjemahan Al-Quran yang bisa diakses gratis. Dengan ragu, ia mulai membaca. Ayat pertama yang ia baca adalah, "Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah 153. Fenita tertegun. Kata-kata itu sederhana, namun seolah langsung menembus hatinya. Ia merasa seakan-akan Tuhan sedang berbicara langsung kepadanya, menawarkan ketenangan yang selama ini ia cari. Malam itu, ia terus membaca. Lembar demi lembar, ayat demi ayat, hatinya semakin larut. Ia menemukan ajaran tentang kasih sayang Allah, tentang keadilannya, tentang pengampunannya yang begitu luas. "Ini berbeda," bisiknya pelan. "Aku merasakan sesuatu yang nyata." Tangannya bergetar. Ia menutup layar ponselnya, lalu kembali menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidup, doa yang ia panjatkan terasa jujur, tanpa topeng, tanpa formalitas. Ia hanya berkata, "Ya Tuhan, tunjukkan aku jalan MU yang benar. Aku tidak tahu harus kemana, tapi aku ingin dekat dengan MU." Keesokan harinya, Fenita berusaha menjalani aktivitas seperti biasa. Ia tetap mengikuti kegiatan gereja, tetap tersenyum di depan orang-orang, tapi hatinya sudah berbeda. Ada sesuatu yang bergolak dalam dirinya. Ketika ia melihat orang-orang berdoa dengan penuh semangat di kapel, Fenita justru merasa asing. Ia bertanya dalam hati, "Mengapa aku tidak merasakan apa yang mereka rasakan?" Keraguan itu semakin besar, hingga suatu sore, Fenita memberanikan diri menemui seorang ustazah yang dikenalnya lewat forum daring. Ia tidak langsung mengaku sebagai misionaris. Ia hanya berkata sedang mencari penjelasan tentang Islam. Ustazah itu menyambut dengan ramah. Ia menjawab setiap pertanyaan Fenita dengan sabar, tanpa menghakimi. Yang membuat Fenita terkesan, ustazah itu selalu mengembalikan segalanya kepada Al-Quran. Tidak ada jawaban yang dipaksakan. Semuanya berdasar. "Islam itu sederhana, Fenita," kata sang ustazah. "Tuhan kita satu, tiada sekutu baginya. Kita beribadah hanya kepadanya. Tidak ada perantara, tidak ada kebingungan." Kata-kata itu membuat Fenita meneteskan air mata. Ia merasa menemukan potongan puzzle yang hilang dalam hidupnya. Malam itu, ia kembali berdoa. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak lagi menggenggam salib. Ia hanya menutup mata dan menundukkan kepala. Doanya sederhana, "Tuhan, bila Islam memang jalan yang benar, bukalah hatiku. Aku siap kehilangan segalanya asalkan Engkau ridha kepadaku." Doa itu terasa begitu menenangkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Fenita tertidur dengan damai. Hari-hari berikutnya, kegelisahan itu masih ada, tapi kini bercampur dengan harapan. Ia tahu bahwa dirinya sedang berada di persimpangan jalan. Namun, ia juga tahu bahwa jalan yang terang mulai terlihat. Fenita semakin sering membaca Al-Quran, semakin dalam ia menemukan kebenaran. Ia merasa setiap ayat adalah jawaban dari doa-doanya yang dulu tak pernah terjawab. Dan di tengah kegelisahan itu, Fenita mulai menyadari satu hal. Mungkin selama ini ia bukanlah seorang misionaris yang sedang menyelamatkan orang lain. Mungkin sebenarnya, Allah sedang mengirim Aisyah untuk menyelamatkan dirinya. Hari itu, langit sore merona jingga ketika Fenita duduk sendirian di kamar. Ia menatap keluar jendela, menyaksikan burung-burung kembali ke sarang, sementara hatinya masih bergulat dengan perasaan yang tak menentu. Perjalanan spiritualnya selama beberapa bulan terakhir terasa seperti lorong panjang yang gelap. Namun, di ujung lorong itu, ia mulai melihat cahaya samar-samar yang tak bisa ia abaikan lagi. Fenita membuka ponselnya,
lalu melanjutkan membaca terjemahan Al-Quran yang sudah menjadi kebiasaannya setiap malam. Kali ini ia membaca surat Al-Ikhlas. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ayat-ayat itu membuat dadanya bergemuruh. Begitu sederhana, begitu jelas, dan begitu meyakinkan. Selama ini ia terbiasa dengan konsep yang rumit tentang Tuhan. Namun kini ia menemukan penjelasan yang ringkas sekaligus mendalam. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia berbisik lirih, "Inilah yang selama ini aku cari." Malam itu ia berdoa dengan penuh kerendahan hati. Tidak lagi dengan doa-doa hafalan, melainkan doa yang keluar dari hati terdalam. "Ya Allah, jika Engkau benar-benar Tuhanku, tuntun aku. Aku ingin dekat dengan MU." Doa itu terasa begitu jujur, membuatnya menangis lama sekali. Hari-hari berikutnya, Fenita mulai belajar sholat. Ia mencari video dan artikel yang menjelaskan gerakan demi gerakan, bacaan demi bacaan. Di kamar yang pintunya selalu terkunci rapat, ia berlatih dengan penuh rasa takut ketahuan. Ia berusaha menirukan gerakan sujud, meski bacaan yang ia lantunkan masih terbata-bata. Namun, setiap kali keningnya menyentuh lantai, ia merasakan ketenangan luar biasa. Ada rasa damai yang belum pernah ia temukan sepanjang hidupnya. Rasa takut, cemas, dan kegelisahan seakan hilang dalam sujud yang singkat itu. Suatu malam, ia memberanikan diri menemui kembali ustazah yang dulu pernah ia hubungi. Kali ini ia datang dengan hati yang mantap. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya ingin memeluk Islam." Ustazah itu tersenyum haru. Tanpa banyak kata, ia membimbing Fenita mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Begitu selesai mengucapkan kalimat itu, Fenita menangis sejadi-jadinya. Tangis lega, tangis bahagia, seakan beban berat yang selama ini menekan dadanya runtuh seketika. Ia merasa dilahirkan kembali sebagai pribadi baru. Seorang Fenita yang tidak lagi hidup dalam kebingungan, melainkan dalam cahaya hidayah. "Selamat datang dalam Islam, Fenita," kata ustazah itu dengan lembut. "Mulai hari ini, engkau punya keluarga baru yang akan mendukungmu." Fenita mengangguk. Matanya masih basah. Ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru yang penuh ujian. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar siap menghadapi apapun yang datang. Sejak malam itu, hidup Fenita berubah. Ia semakin rajin mempelajari ajaran Islam. Ia membaca buku-buku dasar tentang akidah, wudhu, sholat, hingga adab sehari-hari. Meski masih banyak yang ia tidak mengerti, semangatnya tidak pernah padam. Ia merasa seperti anak kecil yang baru belajar berjalan, sering jatuh tapi selalu ingin bangkit lagi. Yang paling membekas bagi Fenita adalah ketika ia mulai memahami makna doa dalam Islam. Ia teringat betapa dulu doa hanyalah rutinitas kosong baginya. Kini, setiap kali ia berdoa, ia benar-benar merasa berbicara langsung kepada Allah. Tidak ada perantara, tidak ada keraguan, hanya hubungan langsung antara hamba dengan Tuhannya. Salah satu doa yang sering ia panjatkan adalah, "Ya Allah, kuatkanlah aku. Aku tahu jalan ini tidak mudah, tapi aku tidak ingin kembali ke kegelapan." Dan memang benar, jalan itu tidak mudah. Fenita harus menyembunyikan identitas barunya sebagai muslimah dari suami dan keluarganya. Ia belajar sholat hanya saat suaminya tidak ada di rumah. Ia menyimpan Al-Quran di tempat yang aman agar tidak ketahuan. Semua dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Namun, setiap kali rasa takut itu muncul, ia kembali mengingat malam ketika ia mengucapkan syahadat. Malam yang mengubah seluruh arah hidupnya. Malam yang membawanya dari gelap menuju cahaya. Suatu sore, ketika ia sedang membaca Al-Quran di kamar, mata Fenita tertumbuk pada sebuah ayat yang semakin meneguhkan hatinya. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman,
Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Quran Surat Al-Baqarah 257. Ia terisak, "Ya Allah, aku hanyalah hamba MU yang lemah. Tapi aku percaya, Engkau tidak akan meninggalkanku." Cahaya itu kini begitu nyata. Ia merasakannya dalam setiap helaan napas, dalam setiap langkah kecil yang ia ambil menuju ketaatan. Meski hidupnya penuh risiko, Fenita tahu bahwa ia tidak pernah sendirian. Di titik ini, Fenita bukan lagi seorang misionaris yang menjalankan tugas. Ia adalah seorang muslimah baru yang sedang belajar mencintai Tuhannya dengan sepenuh hati. Dan meski jalan di depannya penuh tantangan, ia yakin bahwa cahaya yang telah Allah berikan akan selalu membimbingnya melewati kegelapan. Sejak mengucapkan syahadat secara diam-diam, Fenita merasa dirinya seolah hidup dalam dua dunia. Di satu sisi, ia masih berperan sebagai istri seorang pria yang taat pada agama lamanya dan aktif dalam kegiatan gereja. Namun di sisi lain, ia telah menjadi seorang muslimah baru yang berusaha belajar sholat, membaca Al-Quran, dan menjaga keimanannya. Kehidupan ganda itu membuatnya terus waspada, seperti berjalan di atas jembatan rapuh yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Setiap pagi, ia menjalani rutinitas rumah tangga seperti biasa. Menyiapkan sarapan, menata rumah, dan menemani suaminya menghadiri acara gereja. Namun, begitu malam tiba dan pintu kamar terkunci rapat, Fenita berubah. Ia menggelar sajadah kecil yang ia sembunyikan di bawah lemari pakaian, lalu berlatih sholat dengan suara hampir tak terdengar. Gerakan demi gerakan ia lakukan dengan penuh hati-hati. Bacaan sholat masih sering terbata-bata, bahkan terkadang salah. Namun, setiap kali keningnya menempel di lantai, ia merasakan kedamaian yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Air mata sering mengalir tanpa ia sadari, seolah Allah sedang menenangkan hatinya yang penuh ketakutan. "Ya Allah, lindungi aku. Jangan biarkan suamiku tahu sebelum aku siap," doa Fenita lirih setelah salam. Rahasia itu benar-benar ia jaga. Al-Quran kecil yang ia miliki disembunyikan dengan hati-hati di dalam tas bekas yang jarang disentuh. Setiap kali ingin membaca, ia memastikan rumah benar-benar sepi. Ketakutan selalu ada, tetapi kerinduan untuk terus belajar Islam lebih besar daripada rasa takut itu. Ada satu momen yang tak pernah ia lupakan. Suatu malam, setelah sholat Isya, ia termenung lama. Dalam doanya, ia berkata, "Aku tahu cepat atau lambat suamiku akan tahu. Tapi aku percaya, Engkau punya rencana yang lebih baik dari apapun yang bisa kubayangkan." Malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di sebuah jalan gelap. Tiba-tiba ada cahaya terang di kejauhan, dan ia terus melangkah ke arah cahaya itu meski banyak rintangan. Saat bangun, Fenita merasa mimpi itu adalah isyarat bahwa apapun yang terjadi, ia harus terus berjalan menuju cahaya iman. Hari-hari Fenita semakin dipenuhi dengan pelajaran baru. Ia belajar membaca doa-doa pendek, menghafal Al-Fatihah meski dengan susah payah. Kadang, ia tersenyum sendiri ketika salah mengucapkan huruf. Ia mengulanginya berkali-kali hingga lancar. Baginya, setiap huruf yang keluar dari bibirnya adalah bukti cinta yang ia persembahkan untuk Allah. Di balik itu semua, tekanan batin terus menghantuinya. Suaminya mulai curiga karena Fenita sering mengurung diri di kamar dengan alasan beristirahat. Pernah suatu kali suaminya mengetuk pintu keras-keras saat ia sedang sholat. Jantung Fenita berdegup kencang. Dengan tergesa ia menyelesaikan sholatnya, lalu menyembunyikan sajadah di balik kasur sebelum membuka pintu. "Kenapa lama sekali?" tanya suaminya dengan tatapan penuh curiga. "Aku sedang menulis catatan pribadi," jawab Fenita gugup, berusaha menutupi kegelisahannya. Suaminya tidak bertanya lebih jauh, tapi tatapan matanya membuat Fenita sadar bahwa rahasianya tidak akan selamanya aman. Meski demikian, Fenita tidak menyerah. Justru ketakutan itu membuatnya semakin yakin untuk terus memperkuat imannya. Ia rajin mendengarkan kajian singkat lewat ponsel dengan earphone agar tidak terdengar. Ia mencatat hal-hal penting di buku kecil yang ia beri sampul majalah lama supaya tidak mencurigakan.
Suatu hari, ketika ia berkunjung ke rumah ustazah yang dulu membimbingnya, Fenita mencurahkan seluruh kegelisahannya. Ia bercerita tentang ketakutan, tentang suaminya yang mulai mencurigai, dan tentang rasa khawatir jika suatu saat ia harus memilih antara iman dan rumah tangga. Ustazah itu menggenggam tangannya erat. "Fenita, jalan yang kau pilih adalah jalan yang berat. Tapi ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Jika suatu saat kau kehilangan rumah, keluarga, atau harta, ketahuilah bahwa engkau tidak pernah kehilangan Allah. Dan itu sudah lebih dari cukup." Kata-kata itu membuat Fenita menangis tersedu-sedu. Ia merasa mendapatkan kekuatan baru untuk terus melangkah. Sejak saat itu, Fenita mulai menata hatinya. Ia tidak lagi berdoa agar rahasianya tidak terbongkar, melainkan berdoa agar diberi kekuatan ketika saat itu tiba. "Ya Allah, aku pasrah pada MU. Aku hanya ingin tetap berada di jalan MU, apapun yang terjadi." Malam demi malam, rahasia itu tetap ia jaga. Hidupnya seolah berjalan di atas tali yang tipis. Namun, di tengah semua ketakutan, ada kebahagiaan yang selalu ia rasakan. Kebahagiaan memiliki Allah dalam setiap detik kehidupannya. Dan tanpa ia sadari, perjalanan ganda itu bukan hanya melatih kesabarannya, melainkan juga membentuk keteguhan iman yang luar biasa. Dari seorang wanita yang dulu hanya mengikuti doktrin tanpa pertanyaan, kini ia menjadi seorang muslimah baru yang rela mengorbankan segalanya demi kebenaran. Rahasia itu memang berat untuk disimpan. Tapi bagi Fenita, rahasia itu adalah mutiara yang paling berharga. Dan ia tahu, pada waktunya nanti, mutiara itu akan bersinar terang meski harus melalui gelombang penderitaan yang besar. Malam itu, suasana rumah begitu hening. Fenita menutup pintu kamar rapat-rapat, memastikan suaminya sudah tertidur di ruang tamu setelah kelelahan pulang dari pertemuan komunitas gereja. Dengan hati-hati, ia menggelar sajadah kecil yang selama ini ia sembunyikan di balik kasur. Nafasnya bergetar, hatinya berdebar, namun keinginannya untuk menghadap Allah lebih kuat dari rasa takutnya. Ia berdiri, melipat kedua tangannya, lalu mulai membaca Al-Fatihah dengan suara lirih. Meski bacaannya masih terbata, ada ketenangan luar biasa yang meresap ke dalam dadanya. Air matanya jatuh saat ia rukuk, lalu bersujud dengan penuh kepasrahan. "Ya Allah, jangan tinggalkan aku. Kuatkan aku menghadapi apapun yang kau tetapkan," bisiknya dalam doa. Namun, di tengah keheningan itu, tanpa ia sadari, pintu kamar terbuka perlahan. Suaminya yang terbangun untuk mengambil air mendengar suara lirih dari dalam kamar. Rasa penasaran mendorongnya melangkah masuk tanpa mengetuk. Pandangan matanya langsung membeku. Di hadapannya, istrinya sendiri sedang bersujud di atas sajadah, mengucapkan doa dalam bahasa yang tak asing baginya. "Fenita!" teriaknya dengan suara menggelegar. Fenita tersentak. Tubuhnya gemetar hebat. Ia bangkit dari sujud dengan wajah penuh ketakutan. Sajadah yang tergelar di lantai seakan menjadi bukti telanjang bahwa rahasia yang selama ini ia jaga dengan sekuat tenaga akhirnya terbongkar. Aku bisa jelaskan," suaranya bergetar. Namun suaminya sudah terbakar amarah. Dengan langkah besar ia meraih sajadah itu, melemparkannya ke pojok ruangan. "Apa ini? Jadi benar selama ini kau mengkhianatiku? Kau berpura-pura, tapi diam-diam kau masuk Islam." Fenita menunduk. Air matanya jatuh deras. Ia tahu inilah saat yang selama ini ia takutkan. Tetapi hatinya juga tahu, inilah ujian nyata dari Allah. "Ya, aku memang sudah menjadi muslimah," jawabnya dengan suara lirih namun tegas. Kata-kata itu bagai petir di telinga suaminya. Ia menampar Fenita keras, membuat pipinya memerah. "Pengkhianat! Kau mempermalukanku di hadapan keluarga dan gereja. Apa yang mereka katakan jika tahu istriku telah murtad dari imannya?" Fenita menahan sakit di wajahnya, tapi hatinya justru semakin kuat. Dengan suara terbata ia berkata, "Aku tidak berniat mempermalukan siapapun. Aku hanya mencari kebenaran. Dan aku menemukannya dalam Islam." Amarah suaminya semakin menjadi.
Ia mendorong Fenita hingga jatuh tersungkur. Kata-kata kasar meluncur tanpa henti. Malam itu, tangisan Fenita bercampur dengan teriakan penuh kebencian. Namun di tengah rasa sakit, Fenita hanya berdoa dalam hati, "Ya Allah, ampuni dia. Ia marah karena belum mengenal Engkau. Jangan biarkan hatiku dipenuhi kebencian. Kuatkan aku untuk tetap sabar." Ketika amarahnya tak terbendung lagi, suaminya berteriak, "Mulai malam ini, kau bukan istriku lagi. Pergi. Aku tidak mau hidup dengan pengkhianat." Fenita terpaku. Air matanya membanjiri pipi. Rumah yang selama ini menjadi tempat ia berteduh, kini menolaknya. Tanpa sempat membawa banyak barang, ia hanya meraih sebuah tas kecil berisi pakaian seadanya dan mushaf Al-Quran yang selalu ia jaga. Dengan tubuh lemah, ia melangkah keluar rumah di tengah malam buta. Udara dingin menusuk tulang, tapi hatinya terasa hangat karena yakin Allah sedang bersamanya. Jalanan sepi. Lampu jalan redup menemani langkahnya yang tertatih. Sesekali ia berhenti, menangis, lalu kembali melangkah. Dalam benaknya terlintas pertanyaan, "Kemana aku harus pergi? Siapa yang mau menerimaku dalam keadaan seperti ini?" Namun segera ia mengingat kata-kata ustazah yang pernah membimbingnya. "Jika suatu saat kau kehilangan rumah dan keluarga, ketahuilah kau tidak pernah kehilangan Allah." Kalimat itu menjadi kekuatan baginya. Dengan penuh kepasrahan, Fenita berdoa sambil berjalan. "Ya Allah, jika Engkau sudah menutup pintu rumahku, maka bukakan pintu lain yang lebih baik. Aku serahkan hidupku hanya kepada MU." Malam itu menjadi saksi bagaimana seorang wanita yang dulunya hidup dengan penuh kenyamanan kini harus berjalan tanpa tujuan. Tapi di balik semua penderitaan itu, ada cahaya keyakinan yang semakin terang di hatinya. Ia sadar, keimanan yang baru ia genggam sedang diuji dengan cobaan besar. Bukan kebencian yang tumbuh dalam dirinya, melainkan kekuatan untuk bersabar. Ia tahu, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang ikhlas. Di ujung jalan, Fenita berhenti, menatap langit malam yang bertabur bintang. Air matanya masih mengalir. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena syukur. "Terima kasih, ya Allah, Engkau telah memilihku untuk merasakan hidayah MU. Jika ini jalan yang harus kulalui, aku akan tetap bersamamu." Dengan langkah penuh keteguhan, Fenita melanjutkan perjalanannya. Ia belum tahu di mana akan bermalam, siapa yang akan menolongnya, dan bagaimana nasibnya esok hari. Tetapi satu hal pasti, imannya kepada Allah tidak akan goyah, meski harus kehilangan segalanya. Malam ketika Fenita terusir dari rumah suaminya menjadi awal dari perjalanan berat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan tas kecil berisi pakaian seadanya dan mushaf Al-Quran, ia berjalan tanpa arah di jalanan kota. Udara dingin menusuk, langkahnya gemetar, tetapi hatinya dipenuhi keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Pagi menjelang, Fenita singgah di sebuah taman kota. Ia duduk di bangku, menatap orang-orang yang lalu lalang. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing, sementara dirinya duduk seorang diri dengan mata sembab dan tubuh lelah. Namun, di sela rasa pilu itu, ia masih berusaha tersenyum. "Ini bukan akhir, ini permulaan," bisiknya pada diri sendiri. Siang itu, ia memberanikan diri menghubungi ustazah yang pernah membimbingnya. Dengan suara serak ia menceritakan apa yang terjadi malam sebelumnya. Tanpa banyak bertanya, ustazah itu langsung menjemputnya dan membawanya ke rumah sederhana miliknya. "Fenita, rumah ini kecil, tapi semoga bisa jadi tempatmu menenangkan diri," kata sang ustazah sambil menggenggam tangannya. Air mata Fenita kembali jatuh. Ia merasa Allah benar-benar menepati janjinya. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka dengan penuh kasih sayang. Hari-hari berikutnya menjadi masa ujian baru. Fenita harus menyesuaikan diri dengan kehidupan sederhana. Jika dulu ia terbiasa dengan kenyamanan rumah tangga yang mapan, kini ia tidur di kamar kecil beralaskan tikar. Ia membantu pekerjaan rumah sang ustazah, dari menyapu hingga memasak, semua ia lakukan dengan ikhlas. Namun,
Bukan hanya fisik yang diuji, batinnya pun diguncang. Berita tentang dirinya yang masuk Islam tersebar di lingkungan lamanya. Beberapa kerabat menuduhnya sudah tersesat. Bahkan ada yang menganggapnya aib keluarga. Pesan singkat penuh hinaan masuk ke ponselnya hampir setiap hari. Awalnya, Fenita sempat goyah. Ia menangis berulang kali, merasa kehilangan segalanya. Tetapi setiap kali hatinya melemah, ia membuka mushaf kecil yang selalu ia bawa. Ayat-ayat Allah menjadi obat yang menenangkan. Surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, menjadi penguat di setiap langkahnya. Di rumah Ustazah, Fenita tidak hanya berlindung. Ia juga mulai belajar lebih dalam tentang Islam. Ia ikut halakah kecil bersama beberapa muslimah, mempelajari tajwid, fikih, dan kisah para sahabat. Dari situ, ia menemukan makna kesabaran yang sesungguhnya, bahwa cobaan bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menguatkan. Suatu sore, setelah pengajian, seorang muslimah mendekatinya. "Mbak Fenita, kisahmu menginspirasi kami. Engkau berani meninggalkan segalanya demi iman. Itu bukan hal kecil." Fenita tersenyum, meski matanya masih sembab. "Aku tidak merasa kuat. Aku hanya berpegang pada Allah. Kalau bukan karena pertolongannya, aku sudah menyerah." Kalimat itu membuat teman-temannya terharu. Mereka sadar, keteguhan iman tidak diukur dari seberapa lama seseorang memeluk Islam, melainkan dari seberapa besar keberaniannya mempertahankan keyakinan. Hari-hari Fenita terus berjalan. Ia mulai mengajar anak-anak kecil mengaji, meski bacaannya sendiri masih terbata. Ia tidak malu. Justru ia berkata kepada mereka, "Kita sama-sama belajar. Aku ingin kalian tahu bahwa mempelajari Al-Quran itu bukan sekadar membaca, tapi juga merasakan ketenangan dalam hati." Anak-anak itu menyukainya, karena Fenita mengajar dengan penuh kasih sayang. Senyum polos mereka menjadi pelipur lara yang tak ternilai. Di sela aktivitas itu, Fenita juga belajar mencari nafkah. Ia membantu membuat kue sederhana yang dijual oleh Ustazah di pasar. Tangan yang dulu jarang berkotor-kotor ria, kini terlatih menguleni adonan dan mengemas dagangan. Ia bekerja dengan semangat, karena ia tahu setiap rezeki yang halal adalah berkah dari Allah. Meski hidupnya jauh dari kenyamanan masa lalu, Fenita justru merasa lebih bahagia. Ia tidak lagi dibebani kepura-puraan, tidak lagi hidup dalam kebohongan. Ia bebas menunaikan sholat 5 waktu, bebas membaca Al-Quran kapanpun ia mau, dan bebas mengucapkan doa dengan lantang. Suatu malam, setelah sholat tahajud, Fenita termenung lama. Ia mengingat semua perjalanan hidupnya, dari seorang misionaris yang gigih, seorang istri yang hidup nyaman, hingga kini menjadi seorang mualaf yang terusir. Namun ia tidak menyesal. Justru ia merasa Allah telah menuntunnya melalui jalan penuh liku agar sampai pada cahaya kebenaran. "Ya Allah, terima kasih Engkau tidak membiarkanku mati dalam keadaan jahil. Terima kasih Engkau memilihku, meski aku hina dan penuh dosa. Aku pasrah dengan segala ketentuan MU." Doanya sambil terisak. Fenita sadar, hidupnya kini bukan lagi untuk dirinya sendiri. Ia ingin pengorbanannya menjadi inspirasi bagi orang lain. Ia ingin menunjukkan bahwa hidayah adalah anugerah terbesar yang harus dijaga, meski harus kehilangan segalanya. Ujian demi ujian masih menantinya, tetapi Fenita tidak lagi takut. Ia sudah menemukan pondasi yang kokoh, iman kepada Allah. Dan itu cukup untuk membuatnya berdiri tegak, meski dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Waktu berjalan cepat. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam ketika Fenita terusir dari rumahnya. Kini, kehidupannya memang jauh berbeda. Ia tidak lagi memiliki kenyamanan harta atau status yang dulu ia banggakan. Tetapi, di balik kesederhanaan, ada cahaya yang begitu indah menghiasi hari-harinya. Cahaya iman. Fenita semakin mantap menjalani hidup sebagai seorang muslimah. Ia sudah mampu melantunkan Al-Fatihah dengan lancar, bahkan mulai menghafal surah-surah pendek. Setiap kali ia berdiri dalam sholat, tubuhnya gemetar bukan karena takut,
melainkan karena rasa syukur yang mendalam. Dulu aku mencari kebenaran di luar diriku, tapi ternyata kebenaran itu Allah letakkan di hatiku, ujarnya dalam hati. Kehidupan barunya membawanya pada jalan pengabdian. Ia tidak ingin hanya menjadi penerima kebaikan, tetapi juga penyebar kebaikan. Fenita mulai aktif membantu kegiatan sosial di komunitas muslimah. Ia menemani mualaf lain yang juga mengalami kesulitan serupa. Ada yang ditolak keluarga, ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang harus bersembunyi karena ancaman. Setiap kali mendengar kisah mereka, Fenita merasakan kembali luka di hatinya. Namun ia tidak ingin larut dalam kesedihan. Ia berkata kepada mereka dengan penuh keyakinan, "Jangan takut, Allah yang memberi kita hidayah, maka Dia juga yang akan menjaga kita. Jangan anggap penderitaan ini sebagai hukuman, melainkan sebagai jalan menuju kemuliaan." Kata-kata itu lahir dari pengalaman pribadinya. Fenita tahu betul bagaimana rasanya dipukul, dicaci, dan dibuang. Tetapi ia juga tahu bagaimana manisnya pertolongan Allah. Dari situ, ia belajar bahwa setiap kesulitan adalah pintu menuju keteguhan iman. Lambat laun, Fenita mulai dikenal sebagai sosok yang selalu memberi semangat. Ia sering diundang dalam forum kecil untuk berbagi cerita perjalanan imannya. Saat pertama kali diminta bercerita, ia sempat ragu. "Aku ini siapa? Aku baru belajar, aku masih banyak kekurangan," katanya kepada ustazah. Namun ustazah itu menepuk pundaknya dengan lembut. "Justru kisahmu adalah pelajaran berharga. Banyak orang yang butuh mendengar bahwa hidayah itu nyata dan bisa datang kepada siapa saja." Akhirnya, Fenita memberanikan diri. Dengan suara bergetar, ia menceritakan perjalanan hidupnya, dari seorang misionaris, istri yang taat pada agama lamanya, hingga kini seorang mualaf yang harus kehilangan segalanya. Banyak yang meneteskan air mata mendengar kisahnya. Seusai acara, seorang remaja putri mendekatinya. "Mbak Fenita, aku juga sedang bingung tentang agama. Aku takut salah jalan." Mendengar kisah Mbak, aku jadi yakin bahwa mencari kebenaran itu tidak sia-sia. Fenita tersenyum dan memeluknya. Kebenaran itu memang butuh dicari dengan hati yang jujur. "Jangan takut. Allah akan selalu menuntun langkahmu." Momen-momen seperti itulah yang membuat Fenita merasa hidupnya kini jauh lebih bermakna. Ia tidak lagi hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga orang lain yang sedang berjuang. Dari penderitaannya, lahir kekuatan untuk menguatkan orang lain. Hari-harinya pun semakin indah dengan rutinitas sederhana. Pagi hari ia membantu ustazah berjualan kue, siang belajar mengaji, sore mengajar anak-anak kecil, dan malam menutup hari dengan sholat tahajud. Meski tubuhnya lelah, hatinya selalu damai. Ia merasa setiap detik hidupnya kini penuh dengan tujuan. Dalam sebuah malam yang tenang, Fenita duduk di teras rumah sederhana itu. Ia menatap langit bertabur bintang. Angin berhembus pelan, membawa kesejukan yang menusuk hati. Ia teringat masa lalunya, semua luka, air mata, dan penderitaan. Namun kali ini ia tidak menangis karena sedih, melainkan karena bahagia. "Ya Allah," ucapnya lirih, "Engkau ambil dariku rumah, harta, dan keluarga. Tapi Engkau beri aku sesuatu yang jauh lebih besar, iman. Aku rela kehilangan segalanya, asalkan Engkau tetap bersamaku." Doa itu mengalir dari hati yang tulus. Dan di saat itulah, Fenita merasakan ketenangan yang begitu dalam, seolah seluruh alam semesta menyatu dalam bisikan lembut, "Allah selalu bersamamu." Perjalanan Fenita membuktikan satu hal, hidayah bukan hadiah murah yang datang tanpa pengorbanan. Ia adalah cahaya yang harus diperjuangkan, bahkan jika harus menukar kenyamanan dunia. Fenita telah kehilangan banyak hal, tetapi ia menemukan sesuatu yang lebih berharga dari semuanya, kedamaian sejati bersama Allah. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang tengah mencari kebenaran. Dari seorang wanita yang dulu berdiri di barisan misionaris, kini ia menjadi muslimah yang teguh berpegang pada kalimat tauhid. Dari seorang istri yang hidup dalam bayang-bayang kemewahan,
Kini ia menjadi wanita sederhana yang hidupnya dipenuhi keberkahan. Fenita belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Ia tidak lagi menyesali masa lalunya. Justru ia bersyukur, karena dari jalan panjang penuh liku itu, Allah menuntunnya menuju cahaya hidayah sejati.